Akhirnya kesempatan bagi saya pada tanggal 17 April itu tanya kepada beliau, Pak Jenderal Tejo, kenapa Pak undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kok disahkan oleh pemerintah? Padahal itu kerja silent tokoh komunis gaya baru, yaitu Bejo Untung, yang ditopang oleh Cina dan partai kiri Jerman. Kenapa kok disahkan? Saya tanya kepada beliau, apa jawabannya? Ustadz, kita ditekan oleh mantan presiden IMF JP Prom di Belanda. Jadi Belanda sampai sekarang ini masih belum ridho terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda menggunakan tokoh-tokoh komunis baik luar negeri maupun dalam negeri, diundang di Belanda, di Den Haag Belanda, untuk mengadakan seminar komunis di Belanda untuk menekan Indonesia. Akhirnya lewat mantan presiden IMF JP Prom, Indonesia ditekan. Setelah itu tekanan yang kedua, kata beliau, kata Jenderal Tejo, Ustaz, kami ditekan oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Karena Jenderal Luhut Binsar Panjaitan itu kan kadernya Jenderal LB Murdani, the real presiden. Jadi presiden yang real itu sebenarnya Luhut. Mr. Mulyono ini cuma boneka. Saya baru tahu, Pak. Akhirnya kata Jenderal Tejo, Ustadz sudah dengar enggak apa yang dijelaskan oleh Profesor Salim Said? Ternyata kata Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, pamannya Jenderal Luhut Panjaitan itu adalah tokoh PKI. Makanya klop dengan Mr. Mulyono. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'd. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas satu tema kelanjutan dari bulan lalu, bagaimana menyongsong masa depan Islam, lebih khusus di Indonesia. Solusinya, ayo kita bangun kuatul ummah, kekuatan umat untuk menyongsong masa depan Islam, lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang aman, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian orang-orang mukmin ini gugur sebagai syuhada atau mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah tidak menyukai orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad, yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Allah tidak suka gitu. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kepada imperialisme Cina. Ini implikasinya Ipolisosbud Hankam. Ideologi, dampaknya selama 10 tahun ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina saat dipimpin oleh rezim Mulyono,
benar-benar dampaknya ideologi, politik, sosial, budaya, dan hankam. Bahkan 10 tahun Mr. Mulyono melemahkan TNI. TNI dilemahkan. Bahkan Mr. Mulyono memberi karpet merah kepada Cina untuk membangun markas militer Cina di Kepulauan Natuna. Bahkan Cina minta Pulau Rempang Galam. Tujuannya apa? Karena Pulau Rempang Galam itu adalah laut dalam yang bisa memudahkan kapal-kapal selam Cina bisa merapat untuk memperkuat markas militer Cina yang ada di Natuna. Sementara Amerika, 15 pangkalan militer Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya di Darwin, Australia. Jadi Indonesia dalam aspek hankam, pertahanan, keamanan sangat-sangat danger, bahaya. Makanya alhamdulillah, wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Hampir 1 langkah lagi, kalau 3 periode itu jadi, langkah ke-9 Indonesia akan menjadi koloni Cina tanpa perang. Yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama kita, apa yang terjadi di Uighur Cina bisa terjadi di Indonesia. Kalau 1 langkah itu, kalau 3 periode itu terjadi. Bahkan pakar-pakar intelijen dunia Peter Warren dan August Cole ketika melakukan riset di Indonesia, dia sudah memprediksi tahun 2030 akan terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Apa yang dimaksud bencana geopolitik? Artinya tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina. Itu yang dikhawatirkan. Tapi alhamdulillah makar Allah lebih dahsyat. Akhirnya ganti transisi kepemimpinan, sehingga apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 23, Masya Allah, terjadi di Indonesia. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Kalau dulu pasca G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Alhamdulillah, Allah berikan pertolongan, sukses. ABRI yang dimaksud pada saat itu RPKAD yang dipimpin oleh Letkol Sarwo Edi Wibowo. Nah, sejarah sekarang berulang. RPKAD itu sekarang jadi Kopassus, dan yang sekarang yang menjadi presiden adalah mantan Danjen Kopassus. Insya Allah sejarah akan berulang. Kopassus dan umat Islam akan bersatu melawan KGB, komunis gaya baru. Hampir 20 tahun pergerakan komunis gaya baru ini benar-benar silent, Pak. Syria. Tapi akhirnya mereka berhasil menguasai pemerintahan. Sehingga akhirnya Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, beliau bikin video pendek dan itu disebar di medsos. Kata Profesor Salim Said sebelum beliau meninggal, kader-kader komunis sekarang ini di Indonesia sudah banyak yang menguasai pemerintahan, sudah banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, kepala staf presiden. Bahkan 200 lebih parlemen, anggota DPR itu dari kader-kader komunis. Bahkan ketua komisi 9 DPR pusat itu dipegang oleh kader Gerwani, Dr. Ripka Ciptani. Malah bikin buku, aku bangga jadi anak PKI, bikin buku lagi, anak PKI masuk parlemen. Jadi 20 tahun mereka bergerak silent di bawah tanah, akhirnya mampu menguasai pemerintahan.
Sehingga akhirnya Profesor Salim Said memberikan statement di video itu. Jadi komunis gaya baru sekarang ini di Indonesia sudah berhasil melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Tapi alhamdulillah, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Sejarah berulang. Insya Allah Kopassus dan umat Islam akan bersatu lagi menghadapi komunis gaya baru. Dan ini sekarang sudah mulai terasa. Makanya kita tunggu nanti 1 tahun 2 tahun ke depan. Jangan lihat bulan per bulan, tapi lihatlah nanti hasilnya setahun 2 tahun yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu kita mencoba untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan istilah yang sering saya sampaikan, yaitu ikhtiar kebangsaan. Kita harus ada action, tidak hanya sekedar teori. Tadi kan sudah saya sampaikan, pilar Indonesia itu TNI dan umat Islam. Jadi kekuatan Indonesia itu 2, TNI dan umat Islam. Sementara gerakan komunis ingin memisahkan antara TNI dan umat Islam. Itu yang harus kita waspadai. Oleh karena itu dengan ikhtiar kebangsaan kita mulai dari Malang. Kita mulai dari Malang. Itu sejak tahun 1994. Kenapa Malang? Karena Malang ini merupakan basis kristenisasi Asia Tenggara, barometer pusat kristenisasi Asia Tenggara. Tapi ternyata sudah berubah. Paus Fransiskus yang kemarin meninggal itu, sebelum meninggal dia mengangkat mantan kepala sekolah SMA Dempo untuk dijadikan tangan kanan Paus Fransiskus wilayah Asia Pasifik. Artinya apa? Malang sekarang berubah menjadi barometer kristenisasi wilayah Asia Pasifik. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Paus Fransiskus tidak mengangkat tokoh-tokoh di Filipina? Karena Filipina itu mayoritas Katolik. Kenapa kok Malang? Berarti Malang menjadi barometer kristenisasi wilayah Asia Pasifik. Kalau kita lihat di lapangan, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, model kristenisasi di Malang Raya ini hampir mirip dengan misionaris Inggris ketika melakukan operasi kristenisasi yang ada di wilayah Afrika Barat. Mereka menciptakan proyek segitiga emas. Pintu utara Batu Lawang Karangplosok, Batu Lawang Karangplosok. Pintu selatan Peniwen Sewaru Sitiarjo, Peniwen Sewaru Sitiarjo. Alhamdulillah, sejak tahun 1994 TNI dan umat Islam bersatu. Akhirnya kita didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, yaitu Bapak Kiai Misbah. Saya diajak beliau untuk menyampaikan berkas-berkas tentang proyek kristenisasi Malang Raya. Itu di meja itu ada map hijau, hijau muda. Saya serahkan semuanya pada Pangdam 5 Brawijaya 20 Juli 1994, yaitu Mayor Jenderal Haris Sudarno. Alhamdulillah, waktu itu kita di lapangan dibantu oleh Waas Intel Kodam 5 Brawijaya, yaitu Bapak Kolonel Pramhadi. Alhamdulillah, beberapa permasalahan kristenisasi di wilayah pintu selatan alhamdulillah terselesaikan. Tinggal pintu utara, alhamdulillah kita dibantu oleh Arhanud. Waktu itu Wakil Komandan Arhanud Letnan Kolonel Herwibowo. Akhirnya kita jadikan beliau sebagai Ketua Takmir Masjid
di pondok pesantren kita. Alhamdulillah, Bapak Bupati Malang yaitu Kolonel Purnawirawan Haji Muhammad Said dari Palopo langsung menolak proposal yang diajukan oleh Yayasan Pekabaran Injil Indonesia yang dibackingi oleh Jenderal LB Murdani untuk membangun proyek seminari terbesar se-Asia Tenggara persis di depan Pusdik Arhanud. Alhamdulillah, Bapak Bupati Malang yaitu Bapak Haji Muhammad Said, Kolonel Haji Muhammad Said, langsung karena ada masjid, peraturan daerah memberikan penegasan radius sekian ratus meter tidak boleh lagi ada pembangunan tempat ibadah yang lain. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Saya terus bayangkan kalau di Karangploso itu jadi proyek terbesar, seminari terbesar se-Asia Tenggara di atas tanah 5 hektar, berarti jangka panjangnya akan terjadi pemurtatan besar-besaran di wilayah Karangploso yang itu basis pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah gagal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada saat saya masih mahasiswa, qadarullah, saya diberi amanah untuk menjabat Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia, sehingga akhirnya Mayor Jenderal Kiflan Zain, Panglima Divisi Kostrad, mengundang pengurus GPI dan PI, karena Mayor Jenderal Kiflan Zain itu adalah alumni PI. Alhamdulillah, 1 jam kami di briefing oleh beliau tentang pergerakan Ordo Jesuit. Luar biasa, ngeri banget. Ternyata gerakan Ordo Jesuit itu mencengkeram Indonesia pasca G30 SPKI. Jadi saat ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, tokoh Ordo Jesuit yaitu Peter Buck langsung masuk inner cycle, pusat kekuasaan. Siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto? Akhirnya direkrutlah Jenderal Ali Murtopo. Padahal Jenderal Ali Murtopo itu keluarga santri dari Pantura, bapaknya tokoh Hizbullah. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Jenderal Ali Murtopo berubah anti terhadap Islam dan anti umat Islam? Ternyata Peter Buck mengiming-imingi Jenderal Ali Murtopo, kalau Anda ingin menjabat RI 1 setelah Presiden Soeharto, syaratnya cuma satu, habisi umat Islam. Akhirnya benar, Pak, berambisi untuk memegang RI, merebut RI 1. Akhirnya Jenderal Ali Murtopo artinya menjadikan Jenderal LB Murdani sebagai koordinator lapangan untuk melakukan operasi intelijen menjebak umat Islam, sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan. Mulai tahun 70-an Jenderal Ali Murtopo merekrut Nur Hasan Ubaidah dari Kediri, dijadikan sebagai imam Islam jamaah, tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Islam jamaah berubah jadi Lemkari, Lemkari berubah jadi LDI. Tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu promotornya Jenderal Ali Murtopo. Kemudian tahun 80-an Jenderal Ali Murtopo merekrut Adah Jailani untuk menghancurkan regenerasi Kartosuwiryo. Dia ciptakan komandemen wilayah 789 untuk menghancurkan Islam dari dalam. Komandemen wilayah 9 sampai kemarin digunakan untuk melakukan perang Neo-Cortex War, menghancurkan Islam dari dalam, yang dimotori oleh Panji Gumilang, Pondok Pesantren Az-Zaitun. Itu
itu yang menciptakan pertama kali adalah Jenderal Ali Murtopo untuk merebut RI 1. Kemudian Jenderal Ali Murtopo merekrut Amran, disekolahkan ke Libya, ke tempat Muammar Gaddafi. Setelah lulus, Amran dijadikan imam Jamaah Imron. Akhirnya oleh Jenderal Ali Murtopo dan Jenderal Ali Murdani digerakkan dengan operasi Woila, pembajakan pesawat Garuda di Bandara Don Muang, Thailand. Tujuannya apa? Untuk memfitnah umat Islam. Berhasil. Yang waktu itu dibantu oleh Jenderal Sintong Panjaitan. Kemudian peristiwa Usrah di Jakarta, puncaknya peristiwa Tanjung Priok. Ratusan umat Islam dibantai dengan cara-cara sangat biadab, sehingga malam itu selokan-selokan di kawasan Tanjung Priok penuh dengan darah umat Islam. Dan dini hari Jenderal Ali Murdani melakukan evakuasi itu dipakai skrob traktor. Mayat-mayat itu di skrob, dilemparkan ke bak truk, dibuang ke laut, dan ada yang di kuburan massal. Ratusan umat Islam di Tanjung Priok. Tapi Jenderal Ali Murdani mengumumkan besoknya yang mati cuma 3 orang, padahal ratusan. Kemudian peristiwa Horkonek, peristiwa Talang Sari Lampung, yang digerakkan oleh kader-kader Jenderal LB Murdani, yaitu Jenderal Hendro Priyono. Sampai akhirnya Aceh dibuat daerah operasi militer. Hampir 5.000 umat Islam dibantai dengan cara yang sangat biadab. Puncaknya di tempat kelahiran saya, di Banyuwangi, dengan bahasa sandi operasi ninja. Waktu itu Bupati Banyuwangi diminta untuk mendata dukun-dukun santet. Nah, kita waktu itu senang. Tapi apa yang terjadi? Presiden Soeharto paham betul, Pak, ini orang ambisi, sehingga akhirnya Jenderal Ali Murtopo dikotak jadi Menteri Penerangan sampai mati. Saya terus bayangkan, yo opo adab kuburnya sampai hari ini, Pak. Ribuan umat Islam dibantai gara-gara ingin memperebutkan jabatan RI 1. Syaratnya bantai umat Islam. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita di Malang tidak diam. Akhirnya kita melakukan diskusi di Masjid Raden Patah, Universitas Brawijaya. Kita harus melakukan kisos. Apa kisos? Pembalasan. Akhirnya kita harus melakukan operasi kontra intelijen. Kita diskusi di Masjid Raden Patah, Universitas Brawijaya. Kalau dulu Peter Buck Ordo Yesuit, gerakan Ordo Yesuit, ya kan, dia merekrut Jenderal Ali Murtopo. Ayo, sekarang kita harus melakukan kontra intelijen. Akhirnya kita bersama dengan teman-teman Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Mas Salman CS, nembus Inner Cycle. Siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto? Yaitu Profesor B.J. Habibie. Alhamdulillah, Pak Habibie langsung merespon dan menerima proposal kita. Hanya Pak Habibie langsung melapor kepada Presiden Soeharto. Alhamdulillah, Pak Harto mulai berubah haluan. Yang kemarin ke merah, alhamdulillah berubah ke hijau. Sehingga akhirnya kita mencoba merintis pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim di Universitas Brawijaya. Tapi apa yang terjadi? Ya Allah, setelah sukses kita, Jenderal LB Murdani, kader Jenderal Ali Murtopo, melakukan bumi hangus. Ternyata Jenderal LB Murdani sudah sampai tahap ke-8. Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, beliau berambisi untuk merebut RI 2. Gagal.
Karena dari Malang kita melakukan kontra intelijen. Pak Harto lebih condong kepada B.J. Habibie. Akhirnya Jenderal LB Murdani langsung bakar Jakarta. Muncullah peristiwa Mei 98. Sehingga waktu itu yang mampu menenangkan situasi bumi hangus yang dilakukan oleh Jenderal LB Murdani adalah Jenderal Purnawian Soeharto, yaitu Jenderal Soeharto, Komandan Marinir, yang kemarin ngundang saya itu tanggal 17 April, yaitu Jenderal Marinir Soeharto. Namanya hampir mirip dengan Presiden Soeharto. Berhasil mengkondusifkan situasi Jakarta. Tapi Jenderal LB Murdani waktu itu Panglima TNI ngungsi ke Singosari, yaitu Jenderal Wiranto. Ketika Jakarta dibakar, Panglima TNI ngungsi ke Kostrad Singosari, cuci tangan. Tapi alhamdulillah akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, yang dijadikan kambing hitam adalah Pak Prabowo, difitnah. Sehingga akhirnya pada saat itu Pak Prabowo hengkang hijrah ke Yordan. Karena konspirasinya cukup kuat sekali yang dilakukan oleh kader-kader Jenderal Ali Murtopo, yaitu Jenderal LB Murdani, yang terus akhirnya dilanjutkan oleh kader Jenderal LB Murdani, yaitu Jenderal Luhut Binsar Panjaitan sama Jenderal Hendro Priyono, yang mampu mengendalikan Mr. Mulyono. Jadi ternyata gerakan Ordo Yesuit itu luar biasa. Sampai sekarang mereka terus bergerak mengendalikan Mr. Mulyono. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Tapi waktu itu alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk diundang oleh Presiden Habibie, dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Karena pada masa pemerintahan Habibie, walaupun 8 bulan, umat Islam merasakan jadi tuan rumah di rumah sendiri. Alhamdulillah, tatbikus syariah, penegakan syariat Islam pada masa pemerintahan Habibie benar-benar berjalan dengan baik. Pada saat beliau muncul undang-undang peradilan agama, sah disahkan oleh Presiden Habibie. Perbankan syariah, jilbabisasi bagi TNI, Polri dan ASN, termasuk mahasiswa dan pelajar, itu pada masa Presiden Habibie. Undang-undang pendidikan nasional dengan ajas iman dan takwa, itu pada saat Presiden Habibie. Perbankan syariah dan banyak sekali ya, tatbik penegakan syariat Islam, bahkan pelepasan tapal-tapal Islam, itu pada masa pemerintahan Habibie. Sehingga kami waktu itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, gayung bersambut 2012 saat saya diundang oleh Panglima Divisi Kostrad dan didampingi oleh Wakil Panglima Divisi Kostrad, yaitu Brigjen TNI Sahiding bersama Mayor Jenderal TNI Ridwan. Saya waktu itu mendapatkan satu dokumen yang diterbitkan di majalah Al-Mujtama di Kuwait, Timur Tengah. Saya sampaikan kepada Panglima Divisi Kostrad, Pak Jenderal, ternyata ini ada sebuah dokumen justru diterbitkan di Kuwait, Timur Tengah. Jadi Presiden Amerika George W. Bush bersama Presiden Filipina Mario Gloria Macapagal ingin membangun yaitu persekutuan negara-negara Kristus wilayah Asia Pasifik. Nah, ternyata Amerika dan Filipina ini akan memperkuat gerakan separatis OPM dan RMS. Saya sampaikan dokumen itu kepada Panglima Divisi Kostrad. Akhirnya
saya diminta oleh Panglima Divisi Kostrad untuk memberikan motivasi kepada prajurit-prajurit Kostrad dengan tema tauhid waribat fisabilillah. Tapi bahasanya saya mudahkan supaya bisa diterima oleh prajurit Kostrad. Alhamdulillah, saya dikasih waktu 1 jam. Setelah saya sampaikan tentang fadilah ribatul lail, berjaga-jaga di perbatasan negeri, alhamdulillah 3 hari setelah itu saya ditelepon oleh ajudan Panglima Divisi Kostrad, yaitu Bapak Letnan Kolonel Adam, Ustadz Andri. Alhamdulillah, prajurit-prajurit Kostrad siap segera ditempatkan. Kenapa? Nilai pahalanya besar sekali. Akhirnya bulan Ramadan saya dapat bonus dari Panglima Divisi Kostrad. Bonusnya bukan fulus, bonusnya safari Ramadan. Saya diberi kesempatan oleh Panglima Divisi Kostrad untuk masuk di batalion Yon Armet Rampal, batalion Yon Bekang Rampal. Alhamdulillah, malam itu saya sampaikan materi tentang tauhid, sehingga akhirnya selesai saya menyampaikan materi itu, komandan batalion langsung naik mimbar. Masya Allah, hidayah Allah berikan. Apa kata komandannya? Sejak malam ini, wallahi demi Allah, kita berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia demi Allah. Kan selama ini bukan demi Allah. Alhamdulillah, setelah tauhid kita masukkan, berubah niatnya, insya Allah itu nilai positif, ya kan? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya saya diajak makan siang bersama dengan komandan-komandan batalion, didampingi oleh Panglima Divisi Kostrad Mayor Jenderal Ridwan. Dan dalam satu kesempatan, alhamdulillah, saya pernah didampingi oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Khalil Ridwan. Ini orangnya. Dan Ustadz Suhada Bahri dari Dewan Dakwah. Alhamdulillah, saya dipertemukan Wakil Direktur Badan Intelijen Negara, yaitu Jenderal Mukhdi PN. Alhamdulillah, saya banyak info dari beliau. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu kesempatan saya diberi kesempatan untuk sharing satu meja. Sebelah kanan saya ini Wakapolda Kalimantan Barat. Yang tengah ini Pak Rio, ini dari Propam Mabes Polri. Yang pojok ini dari Kejaksaan Negeri. Kita sharing. Kemudian bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Saya masih ingat beliau pada saat jadi Panglima, beliau tegaskan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah umat Islam. Itu pernyataan beliau. Nah, ternyata bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika di sebuah hotel di Surabaya itu, saya dikasih satu berkas, dan sampai sekarang saya simpan. Saya diwanti-wanti oleh Panglima, mantan Panglima TNI Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Ustadz, sampaikan di depan umat itu yang global saja, jangan yang rinci, karena yang rinci itu rahasia negara. Apa yang global? Kata mantan Panglima TNI, Ustadz, 10 tahun rezim Mr. Mulyono, ternyata puncaknya Mr. Mulyono mengeluarkan keputusan Presiden nomor 17, merubah sejarah. PKI bukan pelaku, tapi oleh Mr. Mulyono PKI dirubah jadi korban, bukan pelaku. Itu atas keputusan Presiden Mr. Mulyono nomor 17 itu. Berarti pelakunya berubah. Siapa pelakunya? Yang dulu yang dibantai PKI itu umat Islam dan TNI, ya kan? Nah, sejak Presiden Mr. Mulyono dirubah, PKI bukan pelaku, PKI korban. Ini loh Pak, 20 tahun pergerakan komunis berhasil menguasai pemerintahan dan merubah sejarah.
Sampai akhirnya Mr. Mulyono mengeluarkan impres, instruksi presiden, sehingga akhirnya beliau pakai apa namanya, kalau istilah bahasa Jawa, nabok nyile. Yang dipakai alat adalah Profesor Mahfud MD, jadi Menko Polhukam waktu itu. Akhirnya dengan instruksi presiden, akhirnya pemerintah minta maaf pada PKI. Puncaknya pemerintah memberikan santunan pada 5.000 keluarga PKI. Sudah terlaksana? Sudah. Ini loh Pak, saya sampai berpikir, ini sampai akhirnya Ustadz, kalau jadi 3 periode, ya Allah dahsyat Pak. Alhamdulillah Allah gagalkan. Allah masih cinta kepada umat Islam di Indonesia ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya dipanggil lagi di sebuah villa di Prigen oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Beliau minta ulama-ulama harus turun gunung. Ulama-ulama harus turun gunung untuk penyelamatan NKRI dari cengkraman komunis gaya baru. Dan waktu itu sebelumnya saya juga bertemu dengan Pak Amin Rais. Terakhir saya dipanggil, diundang oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus, di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat. Ya Allah Pak, ternyata pergerakan komunis gaya baru ini luar biasa. Dia ingin menciptakan negara dalam negara, yaitu dengan proyek PIK 1. Ini negara dalam negara. Dia munculkan lagi PIK 2. Tidak hanya itu, ini sudah sampai PIK 11. Tidak hanya daratan, lautan dijual oleh Mr. Mulyono. Saya dapat info dari mantan Danjen Kopassus ini, itu sudah sampai ke Surabaya, sampai Sumeneb. Ini model-model PIK ini sudah sampai Surabaya dan Sumeneb. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, di Morowali itu tidak hanya nikel yang dijual, lautan sepanjang 100 km dijual. Hanya belum terbongkar saja Pak, belum terekspos sampai sekarang. Itu saya dapat info dari Mayor Jenderal Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Kemudian tanggal 17 April kemarin, 17 April bulan kemarin, saya diundang di silaturahim Purnawirawan TNI. Jadi sebelah pojok saya ini Brigjen Purnomo. Ini beliau ini mantan KBS, Kepala Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat. Sebelahnya Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi mantan Menko Polhukam, Jenderal Tejo. Pada masa pemerintahan Mr. Mulyono, beliau jadi Menko Polhukam tahun 2014. Kemudian ini mantan Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara, sebelah saya ini Pak Jenderal Hasan Hanafi. Kemudian sebelah saya ini Laksamana Slamet Subianto, Jenderal Slamet Subianto, mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Yang sini Jenderal Purnawirawan Fahru Razi. Dan ini yang saya sampaikan tadi, Jenderal Purnawirawan Soeharto, yang berperan aktif pada saat pembakaran Jakarta itu, yang menyelamatkan ini Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Pada saat Jenderal LB Murdani bakar Jakarta, peristiwa Mei 98, yang mengamankan ini. Alhamdulillah. Nah, setelah sesi foto bersama, duduk, saya didudukkan di orang-orang ini. Qadarullah, dari orang-orang ini tadi keluar nyambut teman-temannya yang baru datang, sama-sama jenderal. Sehingga akhirnya di kursi depan, di meja depan itu tinggal saya sama Jenderal Tejo, mantan Menko Polhukam di era Pak Jokowi tahun 2014, 2015, 2016. Akhirnya kesempatan bagi saya pada tanggal 17 April itu tanya kepada beliau, Pak Jenderal Tejo, kenapa Pak Undang-Undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kok disahkan oleh pemerintah? Padahal itu kerja silent
tokoh komunis gaya baru, yaitu Bejo Untung, yang ditopang oleh Cina dan partai kiri Jerman. Kenapa kok disahkan? Saya tanya kepada beliau, apa jawabannya? Ustadz, kita ditekan oleh mantan presiden IMF J.P. Prong di Belanda. Jadi Belanda sampai sekarang ini masih belum ridho terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda menggunakan tokoh-tokoh komunis baik luar negeri maupun dalam negeri, diundang di Belanda, di Den Haag Belanda, untuk mengadakan seminar komunis di Belanda untuk menekan Indonesia. Akhirnya lewat mantan presiden IMF J.P. Prong, Indonesia ditekan. Setelah itu tekanan yang kedua, kata beliau, kata Jenderal Tejo, Ustadz, kami ditekan oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Karena Jenderal Luhut Binsar Panjaitan itu kan kadernya Jenderal LB Murdani, the real presiden. Jadi presiden yang real itu sebenarnya Luhut. Mr. Mulyono ini cuma boneka. Sampai akhirnya Jenderal Luhut Binsar Panjaitan mengadakan seminar PKI di Hotel Arya Duta Jakarta. Puncaknya, hasil rekomendasi dari seminar PKI yang diadakan oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan di Hotel Arya Duta Jakarta, minta pemerintah untuk membongkar kuburan massal PKI yang ada di Blitar kepada Menteri Pertahanan, yaitu Jenderal Riyamizat Riyakudu. Alhamdulillah, satu-satunya menteri yang menolak pembongkaran kuburan massal PKI di Blitar adalah Jenderal Riyamizat Riyakudu. Nolak perintah presiden. Apa alasannya? Kalau kuburan massal PKI yang ada di Blitar Selatan itu dibongkar, otomatis kuburan massal umat Islam wajib juga dibongkar, yang dibantai oleh PKI, termasuk 6 jenderal dan 1 perwira di Lubang Buaya. Itu yang dikhawatirkan oleh Jenderal Riyamizat Riyakudu sebagai Menteri Pertahanan, agar terjadi konflik horizontal. Itu yang tidak diinginkan oleh beliau. Akhirnya perintah presiden ditolak. Saya baru tahu, Pak. Akhirnya kata Jenderal Tejo, Ustadz sudah dengar enggak apa yang dijelaskan oleh Profesor Salim Said? Ternyata kata Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, pamannya Jenderal Luhut Panjaitan itu adalah tokoh PKI. Makanya klop dengan Mr. Mulyono. Udah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nggak usah diperpanjang, langsung masuk materi. Loh, ini tadi berarti prolog, Pak. Temanya membangun kekuatan umat. Jadi baru masuk materi. Langsung saya percepat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa solusinya? Setelah apa yang saya sampaikan, saya paparkan tadi, ayo kita bangun kuatul ummah. Bagaimana? Kembalikan akidah al-wala wal bara yang sudah sering kali saya sampaikan. Karena itu masalah prinsip, loyalitas dan penolakan. Kobarkan semangat jihad fisabilillah sebagaimana telah ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ketiga, lakukan i'dad, persiapan baik madiyah maupun ma'nawiyah, fisik maupun non fisik, di tengah-tengah lemahnya kaum muslimin. Karena itu perintah dari Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Bahkan Rasulullah menafsiri sendiri surah Al-Anfal ayat 60 itu tentang al-quwwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Diulang-ulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kekuatan itu melempar. Kemudian ayo bangun persatuan dan kesatuan soft di tengah perselisihan umat. Kenapa? Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Allah enggak suka. Dan Rasulullah memberi wasiat, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adab. Ini wasiat Rasulullah. Ayo bangun persatuan dan kesatuan soft.
Nah, kira-kira Pak, realitas di lapangan yang menyatukan dengan yang memecah lebih kuat mana? Ternyata kenyataan di lapangan lebih kuat yang memecah. Karena yang memecah pakai min amplopi bin fulus. Berapa Pak? 20 triliun seluruh Indonesia. Makanya ayo dari masjid kita ukuhkan umat Islam, jangan mudah dipecah belah. Yang kelima, bangun generasi 554. Generasi surah Al-Maidah ayat 54. Yang mereka punya 5 karakter digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54. Karakter yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Karakter yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, rendah hati terhadap sesama mukmin. Karakter yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir dalam aspek akidah. Karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Yang keempat, karakter yang keempat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka senantiasa berjuang, berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Karakter yang kelima, mereka senantiasa punya al-wala wal bara yang jelas, tidak samar. Ayo jadikan anak-anak kita menjadi generasi Al-Maidah ayat 54. Mereka itulah generasi Rabbani, generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka inilah nanti di akhir zaman Allah akan munculkan di Baitul Maqdis, wa akna fi Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberi akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.